Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah. Saya dengan NIM 241300024. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya dari kelas A semester 2. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas berbicara dialektus saya yang diampu oleh Bapak Rudi Karma, SPD, MPD. Nah, di video ini saya akan membahas topik menstimulasi dengan judul mengatasi kebiasaan buruk, motivasi diri versus dukungan lingkungan. Berikut pembahasan dari materi yang akan saya sampaikan. Selamat menyimak dan selamat menonton. Terima kasih. Tujuan saya berbicara untuk membangkitkan pemikiran, kesadaran, dan refleksi kritis dari pendengar mengenai faktor utama dalam mengatasi kebiasaan buruk. Apakah lebih penting motivasi dari dalam diri atau dukungan dari lingkungan sekitar? Saya ingin mengajak kalian merenung sebentar. Pernahkah kalian merasa ingin berubah? Misal ingin bangun lebih pagi, mengurangi waktu main HP, makan lebih sehat, atau mulai olahraga yang rutin. Di awal kita semangatnya luar biasa, pasang alarm, bikin jadwal, catat target yang ingin dicapai. Tapi beberapa hari kemudian semangat itu mulai menurun, lalu kita kembali ke kebiasaan lama. Nah, pertanyaan besarnya, apa yang sebenarnya membuat perubahan itu sulit? Apakah karena motivasi dalam diri kita kurang kuat, atau karena lingkungan di sekitar kita tidak mendukung perubahan yang kita inginkan? Pertanyaan ini bukan pertanyaan sepele. Hampir semua orang pernah gagal memperhatikan niat baiknya. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian berpikir lebih dalam. Mana yang lebih berperan dalam perubahan? Motivasi dari dalam diri atau dukungan dari lingkungan? Apa sih itu kebiasaan buruk? Baik, kebiasaan buruk adalah pola perilaku yang kita lakukan berulang kali, dan meskipun terlihat kecil, efeknya bisa besar dan merugikan. Nah, masalahnya kita sering tidak sadar kalau sedang melakukannya karena sudah otomatis sudah jadi bagian dari rutinitas kita. Contohnya banyak: menunda-nunda tugas, 2. Tidur larut malam tanpa alasan, yang ketiga konsisten konsumsi makanan tidak sehat, yang keempat scroll media sosial berjam-jam, yang kelima jarang bergerak atau jarang berolahraga. Kebiasaan buruk ini perlahan-lahan bisa merusak produktivitas, kesehatan mental, bahkan relasi sosial. Mengapa sih sulit mengubah kebiasaan buruk? Yang pertama, motivasi diri yang tidak stabil. Motivasi itu seperti baterai, kadang penuh, kadang habis. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Contohnya, ingin hidup sehat tapi semua teman masih suka jajan gorengan malam-malam. 3. Kurangnya fasilitas dan teman seperjuangan. Mau olahraga tapi tidak punya alat atau teman, akhirnya menyerah karena merasa sendirian. 4. Rasa takut gagal. Takut dihakimi, takut perubahan tidak sesuai harapan yang kita inginkan. 5. Salah strategi. Langsung ekstrim dari awal hingga hasilnya stres dan menyerah. Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih penting? Motivasi diri adalah titik awal, tapi lingkungan sangat menentukan keberlanjutan. Studi dan Personality and Social Physiology Bulletin menunjukkan bahwa kebiasaan lebih mudah bertahan jika didukung oleh lingkungan. Namun, perubahan sejati tetap harus dimulai dari dalam diri. Bagaimana sih memulai perubahan? Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Yang kedua, buat sistem, bukan hanya niat. Yang ketiga, ciptakan lingkungan positif. 4. Rayakan kemajuan sekecil apapun itu. Yang kelima, tetap konsisten meskipun tidak sempurna. Jadi, mengatasi kebiasaan buruk bukan hanya soal niat atau semangat yang membara di awal, tapi juga tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung,
sistem yang realistis, serta menerima bahwa proses perubahan memang butuh waktu. Motivasi adalah bahan bakar awal, tapi lingkungan adalah jalan yang akan kita lalui setiap hari. Keduanya saling melengkapi. Jadi, perubahan itu bukan soal memilih antara motivasi atau lingkungan, tetapi bagaimana kita menggabungkan keduanya menjadi kekuatan. Nah, jangan tunggu motivasi sempurna atau kondisi ideal. Mulailah dari yang kecil, ciptakan lingkungan yang mendukung, dan teruslah bergerak maju karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang dilakukan dengan konsisten. Nah, terima kasih dan semoga hari ini kita bisa menjadi titik awal perubahan yang kamu inginkan. Jangan tunggu sempurna dulu untuk mulai, tapi mulailah dari sekarang agar perlahan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari video saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.